Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusida dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa, perwakilan dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan tentang diskriminasi etnis Uighur. Munculnya bangsa Uighur pada awal abad 20. Mereka mendeklarasikan kemerdekaan dengan nama Turkestan Timur. Ini bisa menjadi penyebab mengapa Muslim Uighur dekat dengan bangsa Turki alami diskriminasi di negara tempat mereka tinggal. Tapi siapa bangsa Uighur? Mereka adalah etnis minoritas di Cina yang secara kultural dekat dengan bangsa Turki daripada mayoritas bangsa Han. Menurut kajian yang dilansir Global Voices menunjukkan kecurigaan Beijing terhadap etnis Uighur atau orang-orang Muslim Uighur berakar sejak 2 abad lalu. Inilah penyebab kecurigaan itu. Melihat sejarah penyebab Muslim Uighur alami diskriminasi. Pemerintah Cina curiga bangsa Uighur sebagai pemberontak. Jika dilihat dari fisiknya, bangsa Uighur punya fisik putih dan secara budaya lebih dekat dengan ras Turkistan. Nasib malang bangsa Uighur berawal saat Perang Dunia pecah. Saat itu, warga Xinjiang termasuk Uighur berusaha bergabung dengan Soviet. Namun tak berhasil karena pasukan nasionalis kiriman Beijing akhirnya kembali memaksa warga Uighur bertahan dalam wilayah kedaulatan RRC pada 1949. Sejak saat itu, warga Uighur dicap punya kecenderungan memberontak oleh petinggi di Beijing. Kebijakan ekonomi Cina yang mengutamakan etnis Han makin memperburuk suasana. Adanya paranoid kalau Uighur ingin terlepas dari RRC. Pemerintah Cina juga menaruh rasa curiga pada Uighur. Mereka dianggap ingin melepaskan diri dari RRC. Muncul diskriminasi tambahan. Human Rights Watch mengatakan lebih dari 10 juta warga Uighur dipersulit untuk membuat paspor. Berbeda dari warga Han yang mudah melenggang ke luar negeri untuk etnis Uighur, petugas imigrasi mewajibkan mereka menyerahkan puluhan dokumen serta wawancara buat memeriksa ideologi politik mereka. Bangsa Uighur dituduh masuk jaringan teroris. Akibat perlakuan diskriminasi itu, akhirnya bangsa Uighur menyerang balik bangsa Han. Sasaran mereka adalah aparat dari etnis Han. Serangan yang paling keras terjadi pada Januari 2007. Diperkirakan 18 orang Uighur ditembak mati dengan tuduhan bergabung dengan jaringan teroris internasional. Bahkan ada kabar serangan militer ke beberapa kampung yang dituding pakai sarung teroris. Termaksud larangan berpuasa bagi warga Uighur selama Ramadan. Namun hal itu dibantah oleh birokrat pantai komunis, pantai yang masih berkuasa di Cina, menilik permasalahan panjang diskriminasi Uighur. Lebih dari 1,5 juta orang kaum Uighur dipaksa memetik kapas dari pemerintah Tiongkok. Informasi tersebut dilaporkan oleh CGP pada Senin 22 Desember 2020 lalu yang menyatakan bahwa sekitar 570 orang dari wilayah Uighur pada 2018 dikirim secara paksa untuk memetik kapas dengan tangan di provinsi Xinjiang, Cina. Hal tersebut dilakukan di bawah program tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menargetkan kaum minoritas. Provinsi Xinjiang merupakan rumah lebih dari 11 juta etnis Uighur, minoritas etnis Muslim Turki. Kerja paksa tersebut diyakini sebagai bentuk dari kebudakan modern yang mengakibatkan kaum Uighur bekerja di bawah skema pelatih tenaga kerja koersif oleh pemerintah Tiongkok yang menerapkan gaya militer sejak 2018 silam. Persoalan panjang teknik pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Diskriminasi etnis Uighur sebenarnya memiliki sejarah yang cukup panjang dan bisa dirunut kembali ke beberapa dekade, bahkan dapat mengarah ke zaman
Xinjiang oleh dinasti Qing Manchu pada abad ke-18. Pada tahun 1940-an, di bagian provinsi Xinjiang munculnya Republik Turkestan Timur. Diskriminasi agama serta diskriminasi ekonomi kerap dikuasakan oleh keluarga kaum Uighur. Dalam isu Uighur, memang agama bukanlah yang menjadi dasar